Tahun ketika kita paling miskin, untuk $300.000, aku berhubungan dengan seorang pria yang sudah meninggal. Tapi aku tidak pernah membayangkan. Apakah kau manusia atau hantu? Kemen, ibuku dirawat di rumah sakit karena stroke. Dia sangat membutuhkan sejumlah besar uang untuk operasi. Ayahku, yang putus asa untuk mendapatkan uang itu dengan cepat, bertanya ke sana kemari, dan menemukan sebuah pekerjaan. Ayah, apa sebenarnya pekerjaan ini yang kau bicarakan? Tempat ini terlalu terpencil. Jangan takut, gadisku. Ada sepasang orang tua di desa ini. Anak laki-laki satu-satunya mereka meninggal. Seorang peramal mengatakan, bagan kelahiranmu cocok sempurna dengan anak laki-laki mereka. Selama kamu dan anak laki-laki mereka mengadakan upacara pernikahan, tinggal di kamar yang sama, untuk 1 malam, mereka akan memberi kita $300.000. Itu hanya. Tidak mungkin. Aku tidak akan melakukannya. Pikirkan baik-baik, gadisku. Ibumu masih di rumah sakit. Dia menunggu uang itu untuk menyelamatkan nyawanya. Ibu, tunggu aku. Aku pasti akan mengumpulkan uangnya untuk operasimu. Kamu benar-benar tidak berbohong padaku? Selama aku tinggal dengan anak laki-laki mereka di sebuah kamar untuk 1 malam, mengadakan upacara pernikahan, aku bisa mendapatkan $300.000? Gadisku, aku adalah ayah kandungmu. Aku tidak akan pernah menyakitimu, dan pekerjaan ini sulit didapat jika bukan karena kondisi khusus mereka. Mereka tidak akan memilihmu. Kondisi khusus apa? Aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Kita akan tahu ketika kita sampai di sana. Jangan khawatir. Hanya satu lihat, hanya satu. Bagaimana jika, sekali kita sampai di sana, mereka kasihan padamu, dan menaikkannya menjadi $500.000? Biaya perawatan lanjutan ibumu akan ditanggung juga. Baiklah. Kalau budgetnya hanya 1 lihat. Hanya 1 lihat, aku janji. Jika ada masalah, aku akan segera membawamu keluar dari sana. Kita sudah sampai. Masuklah, ayo pergi. Sekarang sudah terlambat untuk kabur. Pikirkan penyakit ibumu. Ayo pergi. Pergi. Ibu Sterling, saya sudah membawanya untuk Anda. Kamu pasti Dewi. Ibu Sterling turut berduka cita. Bagus. Itu luar biasa. Anak laki-laki saya selalu ingin menikah. Jadi, di alam baka nanti, dia akan tahu bahwa ayahnya dan saya telah menemukan menantu perempuan yang cantik untuknya. Dia akhirnya bisa tenang. Mari kita tentukan syaratnya dulu. Nona, kami tahu kamu dalam situasi sulit. Santai saja. Kalau kamu setuju, tidak hanya akan dapat bayaran penuh, kami bahkan akan memberikan tambahan 10.000 sebagai bonus. Mereka sudah menjelaskan tawarannya. Kalau kamu terus menolak, Kamu tidak tahu terima kasih. Ya. Kalau budget sudah diputuskan. Hanya 1 malam. Saya akan pergi besok pagi-pagi sekali. Baik. Jangan khawatir. Setelah malam ini, kami tidak akan menahanmu lebih lama. Baiklah kalau begitu. Tapi, Nona, ada sesuatu yang harus saya perjelas. Apakah kamu masih perawan? Kamu masih perawan?
Kenapa tanya itu? Kamu masih muda. Ada tertentu yang mungkin tidak kamu pahami. Kalau kamu bukan perawan, untuk pernikahan hantu, itu pertanda sial. Ya. Bapak, Ibu Sterling, kalian berdua bisa tenang. Anak saya ini adalah perawan murni yang belum tersentuh. Dijamin. Bagus. Kalau begitu, ayo kita buru-buru persiapkan. Kita tidak boleh melewatkan waktu yang baik. Masuklah. Suamimu sedang menunggumu. Kenapa wajahnya masih ditutupi kain merah? Dia tidak mati dengan wajah yang mengerikan, kan? Itu menakutimu? Jangan takut. Kemari. Pertama, bersihkan dirimu. Setelah itu, kenakan pakaian pengganti. Ambil ini. Waktu yang baik telah tiba. Mempelai sekarang akan bersujud. Waktu yang baik sudah tiba. Mempelai pria dan wanita sekarang akan membungkuk. Membangkak? Kamu bicara apa? Tidak mungkin. Pertama, membungkuk ke langit. Tidak akan. Kedua, membangkak kepada orang yang lebih tua. Tidak akan pernah. Ketiga, saling membungkuk sebagai suami istri. Upacara sekarang selesai. Kalian boleh bangun sekarang. Sekarang untuk bersulang pernikahan. Tidak. Aku tidak akan minum itu. Aku tidak akan meminumnya. Oh, sayangku. Jangan takut, nona muda. Ini semua hanya tradisi. Kita harus mengikutinya. Setelah kamu bersulang ini, aku akan transfer 200.000 langsung ke rekeningmu. Selanjutnya, waktunya melakukan hubungan suami istri. Setelah kalian melakukan hubungan suami istri, Kamu akan menjadi menantu perempuan kami yang sah dan pantas. Menantu perempuan. Pamanmu dan aku pasti akan memperlakukanmu seperti anak kami sendiri. benar, jika Arjuna pernah berbuat salah di masa depan, datanglah padaku. Aku akan menegurnya. Jika dia tidak merawatmu dengan baik, beritahu aku juga. Kenapa kamu mengatakan semua itu di depan menantu perempuan kita? Melakukan hubungan suami istri. Ayah, bukannya kamu bilang, kami hanya akan tinggal 1 malam di sini. Aku tidak mau melakukan ini. Aku mau pulang. Nona muda, Oh, dear. Anak laki-laki saya yang malang. Hidupmu begitu sulit sejak kecil. Kamu akhirnya masuk kuliah, tapi malah terkena penyakit terminal. Kamu bahkan tidak pernah punya pernikahan yang layak.
Sekarang, sebelum kamu pergi, yang kamu inginkan hanya menjadi pria sejati sekali saja. Dan kami, sebagai orang tua kamu, tidak bisa membantu kamu mewujudkan satu keinginan ini. Nona muda, aku memohon kepada kamu, sebagai paman kamu. Anak laki-laki saya disimpan di ruang kontrol suhu, dan diawetkan di dalamnya. Suhu tubuhnya sama seperti orang normal. Kami menggunakan bahan pengawet terbaik. Aku janji tidak ada bau. Tolong, biarkan anak laki-laki saya menjadi pria sejati, sekali saja. Ayah, bukannya kamu bilang ini hanya formalitas? Bawa aku pulang tolong. Anakku. Omongan apa kamu ini? Siapa yang menikah tapi tidak melakukan hubungan suami istri? Pikirkan uang untuk menyelamatkan nyawa ibu kamu. Ayah, tapi dia orang mati. Bagaimana orang mati bisa? Anak laki-laki saya mungkin sudah tiada, tapi dia tetap seorang pria. Kenapa dia tidak bisa? Dan uang $14.000 itu, kamu mau atau tidak? Ikuti saja, ya? Setuju saja? Baiklah. Besok pagi jam 6, aku akan bawa seseorang untuk memeriksa. Pertama, Aku ingin melihat darah perawan. kedua, Aku akan minta ibu desa memeriksa kamu, untuk melihat apakah kamu melakukan hubungan suami istri semalam. Semoga berhasil. Karena kita sudah menikah dan akan melakukan hubungan suami istri, aku seharusnya tahu wajah kamu. Dia sangat tampan. Aduh, sayang sekali dia meninggal muda. Dia hangat. Nona. Tolong, sebagai pamannya, aku mohon padamu. Anak laki-lakiku sudah lama di dalam inkubator, terus di dalamnya. Dan suhu tubuhnya normal. Teknologi sekarang sangat canggih. Bayangkan, mereka bisa menjaga suhu tubuh orang yang sudah meninggal. Sama seperti orang yang masih hidup. Panas sekali. Kalau kau masih hidup, pasti sangat indah. Baiklah Dewi, yang sudah terjadi, sudah terjadi. Ini akan berakhir dalam sekejap. Besok pagi, ketika aku mendapat uangnya, operasi ibu akan dibayar. Lagi pula, dan bisa tidur dengan pria yang tampan seperti ini. Bukan transaksi yang buruk. Dewey, semuanya baik-baik di sana? Aku hanya terkejut oleh petir di luar. Kita harus cepat. Kita harus melakukan hubungan suami istri sebelum tengah malam. Jika kita melewati batas waktu, itu pertanda buruk. Lebih cepat kita mulai, lebih cepat ini berakhir. Selesaikan saja. Ini akan berakhir sebelum aku menyadarinya. Dan Pejaya akan datang. Wah. Lihat darah ini. Dan perut ini.
Ketika dia masih hidup, dia pasti sering di game. Tunggu, Tidak. Dewey, kamu di sini untuk mencari uang untuk menyelamatkan ibu. Bagaimana kamu bisa terpesona dengan tubuhnya? TAPI. Pria mati ini. Dia memiliki detak jantung. Pria mati ini memiliki detak jantung. Cayam, sudah kubilang diam. Kamu ngapain di sini? Kami tiba pagi ini dan menemukanmu pingsan di lantai. Tunggu dulu. Tadi malam, tapi aku yakin. Apa kamu sampai-sampai tidak melakukan hubungan suami istri dengan anak laki-lakiku tadi malam? Jangan banyak alasan. Kami sudah bayar. Kami sudah bersikap baik. Kalau kamu tidak mau, kami tidak akan memaksamu. Tapi kamu merusak waktu baik anak laki-lakiku. Tidak, you can budget to. Bayar aku jelaskan. Tadi malam, Lihat. Tadi malam, mungkin obatnya tidak cukup kuat? Atau mungkin di dalam anggurnya tidak cukup? kamu memberiku obat. Maksudmu, diberi obat, apa? Itu cuma ramuan tradisional. Untuk membantu kalian berdua, rileks. Aku cuma khawatir, kamu akan terlalu gugup di malam pengantinmu. Kenapa kamu memberiku obat? Itu melanggar hukum. Hukum apa? Kan tidak terjadi apa-apa. Anakmu tidak bisa ereksi. Harusnya kamu beri dia obat. Cukup, baiklah, kami salah. Begini, kamu tinggal 1 hari lagi. Dan aku akan tambah 50 juta lagi. Aku sudah cukup. Ciwi, pikirkan biaya pengobatan ibumu. Kalau begitu, aku akan jual ginjalku sendiri. Halo? Halo, apakah Anda kerabat terdekat Sari Clark? Ya. Ada sesuatu yang terjadi pada ibu? Kondisi Sari semakin memburuk. Dia perlu operasi segera. Anda perlu membayar biaya operasi dalam 3 hari. Dan biaya perawatan di rumah sakit. Anda sudah berutang 50.000. Jika tidak bayar, kami akan hentikan obatnya. Tunggu. Saya sedang berusaha mengumpulkan uang sekarang. Tolong, jangan hentikan obatnya. Rumah sakit ini bukan milik keluarga saya. Jika semua orang seperti Anda menunda pembayaran medis, apa yang akan kami lakukan? Bayar saja secepat mungkin. Kalau tidak, kami akan hentikan obatnya besok. Ciwi, apakah kamu benar-benar akan hanya melihat ibumu mati? Uangnya ada di sana, nyawa ibumu ada di tanganmu. Tetapi itu melakukan hubungan suami istri dengan orang yang sudah mati. Kamu berbohong padaku, dan memberi saya obat. Sekarang kamu memaksa saya? Dewey, tentang memberi kamu obat, pamanmu dan aku salah. Anggap saja kami para orang tua memohon padamu. Tinggal saja 1 malam lagi. Setelah malam ini, kamu ambil uangnya untuk menyelamatkan nyawanya. Kami mengubur anak kami. Dan kami tidak akan mengganggu kamu lagi. Baik. Tetapi kamu harus setuju dengan satu kondisi. Silakan sebutkan. Kami akan setuju dengan kondisi apapun. Tambahkan uangnya menjadi $500.000. Setuju, asalkan kamu setuju. Melakukan hubungan suami istri dengan anakku malam ini. Uang bukan masalah. Dengan uang itu, aku tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa ibu, tetapi juga menutupi biaya pemulihannya. Tadi malam, saat dia menggenggam tanganku, tangannya masih terasa hangat. Apakah itu hanya hayalanku? Kalau iya, rasanya terlalu nyata. Siapa di sana? Siapa yang di bawah? Apa itu tadi? Kamar ini selalu terkunci. Bagaimana seekor kucing bisa masuk? Aku jadi ketakutan. Katanya kucing hitam bisa mengusir roh jahat. Tapi kalau kucing hitam menerkam mayat, mayat itu akan hidup kembali. Ada yang tidak beres. Sungguh ada yang tidak beres. Pasangan itu membayar $500.000 hanya agar aku bermalam bersama anak laki-laki mereka. Mungkinkah anak laki-laki mereka benar-benar hidup kembali? Dia bernapas. Bagaimana mayat bisa bernapas? Dia.
Tapi dia sudah mati kan? Bagaimana dia masih bisa bernapas? Apakah itu berarti, kalau tadi malam, bukan hayalan? Dia benar-benar mati? Jangan bilang. Seperti di novel-novel itu, dia minum pil cremation palsu? Dia masih ada detak jantung dan masih bernapas. Apa yang terjadi tadi malam? Bukan halusinasi. Hey, Pengun. Kamu dengar aku? Pengun. Kalau kamu punya masalah, cari yang bikin masalah. Aku cuma mau bantu kamu. Kalau sampai ada efek samping, jangan datang gentayangan ke aku. Ayo, tahan dulu. Bangun aja sekarang. Bayar orang tuamu. Lihat kalau aku selamakin nyawamu. Dan mungkin, mereka gak maksa aku balikin 300.000 itu. Ah, yang benar aja. Lagi? Aku gak percaya kalau aku gak bisa selamatkan kamu. Bangun dong. Hey, Pengun. Hey, Pengun. Ya ampun. Akhirnya kamu sadar. Hey, kamu baik-baik aja? Hey. Wah. Jangan-jangan kamu mayat hidup. Bukan aku yang bunuh kamu, oke? Kalau mau balas dendam, cari aja orang yang berbuat. Kekuatan langit dan bumi, sumber segala asal, demi nama yang maha kuasa. Dengarkan perintahku. Diam. Ah. Kalau kamu benar-benar hidup lagi, jangan salahin aku kalau aku harus kasar. Langit dan bumi, leluhur tertinggi. Tuhan tertinggi lau. Dengan hukum, aku memerintahmu. Diam. Ah. Jika kamu benar-benar hidup kembali, jangan salahkan aku jika aku kasar. Aku sudah dilatih. Dewey, kamu yang menyelamatkan aku. Aku tahu, manekin tidak akan memiliki panas tubuh atau detak jantung. Menyelamatkan hidup adalah perbuatan baik terbesar. Jadi hari ini, aku sudah melakukan perbuatan baik hari ini. Kamu istirahat saja di sini, oke? Aku akan mencari orang tua kamu sekarang. Jangan. Mereka bukan orang tua aku sama sekali. Apakah kamu sudah hilang akal? Kamu, ketika kamu mati, orang tua kamu jelas sangat sedih. Dan mereka bahkan ingin aku menikahi kamu dalam pernikahan hantu. Bukan orang tua aku. Arjuna. Jangan salahkan paman kamu untuk ini. Salahkan nasib buruk kamu sendiri. Cepat. Di tengah malam, harta apa yang kamu kubur? Mengubur harta adalah satu hal, tetapi jangan bilang kamu mengubur manekin. Kelehatan kakak berat. Perlu bantuan? Siapa? Kamu?
Hanya lewat. Hanya warga yang peduli. Tetapi sepertinya, aku juga harus melakukan perbuatan baik. Kelihatannya berat. Butuh bantuan? Kamu siapa? Apa maumu? Cuma lewat saja. Anggap saja aku warga yang peduli. Tapi sepertinya, aku harus berbuat baik. Kamu tahu, kalau Satpam tahu, di tengah malam begini, ada orang di sini, menyembunyikan sesuatu. Apa yang kamu mau dari kami? Jangan gugup. Aku cuma mau uang. Kalian hanya perlu bayar uang tutup mulut yang cukup. Aku jamin, tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi malam ini. Baiklah. Kamu mau uang, ya? Aku akan memberikannya padamu. Tapi, kamu harus lakukan sesuatu untukku. Aku seharusnya menjadi penerus grup Sterling. Paman dan bibiku selalu mengincar kekayaan keluarga kami. Jadi, mereka meracuniku dan mengatur pernikahan hantu ini. Mereka membawamu ke sini untuk jadi kambing hitam. Begitu kita melakukan hubungan suami istri, mereka akan bilang kamu meninggal mendadak. Karena berhubungan intim denganku. Agar terlihat nyata, mereka bahkan melukaiku. Meskipun aku tidak sadar, pikiranku tetap terjaga. Aku tahu semua yang mereka lakukan. Aku hanya tidak bisa melawan. Ayahku sendiri menginginkanku mati? Aku percaya padamu. Sebenarnya, aku juga ditipu untuk datang ke sini. Kita harus cari jalan keluar. Dewey, kamu sedang bicara dengan siapa? Aku percaya kamu. Sebenarnya, aku juga ditipu untuk datang ke sini. Kita harus cari cara keluar. Dewey, kamu bicara dengan siapa? Oh, aku. Aku cuma lagi bicara dengan Arjuna. Lagi pula, dia kan suamiku sekarang. Aku mau bicara dengannya. Coba berhubungan dulu sebelum acaranya. Kamu dan manekin? Hubungan Makam APAI to you? Aku terjebak di sini dengan manekin tahu? Ini menakutkan. Jadi kupikir kalau aku bicara padanya, mungkin rasanya dia masih hidup. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan. Lalu lakukan saja. Jangan lewatkan waktu yang baik. Oh, iya. Oh, iya juga. Bagaimana kamu tahu kalau aku sedang bicara di dalam kamar? Ah, yang benar saja. Aku cuma khawatir kamu melewatkan waktu yang baik. Jadi aku datang untuk memeriksamu. Kamu kan ibu Arjuna. Menguping anak sendiri, itu rendah sekali bahkan untukmu. Sebenarnya kamu mau dengar apa? Suara seperti apa yang kau harapkan dariku? Desar Kurangajar. Apa yang kau omongkan? Kamu tidak punya filter. Itu bukan urusanmu. Kamu dan suamimu, apa sebenarnya hubungan kalian dengan ayahku? Kenapa dia lebih peduli dengan urusan anakmu daripada kamu? Hubungan apa yang mungkin kami miliki? Kalau bukan karena ayahmu, yang mati-matian mengumpulkan uang untuk pengobatan ibumu. Dan memohon pada kami. Kami bahkan tidak akan menemukannya. Jangan percaya dia. Mereka bertiga berkomplot. Meskipun aku pikir, hal mungkin benar. Aku tidak bisa mempercayainya. Kalau orang yang berusaha menyakitiku, ternyata adalah ayahku sendiri. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Jangan percaya dia. Mereka bertiga komplot. Meski menurutku, kamu mungkin benar. Tapi aku tetap nggak bisa menerima fakta bahwa orang yang mau celakain aku bisa jadi ayah kandungku sendiri. Terus sekarang gimana? Mereka bertiga, cuma kita berdua. Dan kondisi kamu belum pulih. Wah enggak. Apa kita cuma mau duduk di sini dan nerima aja? Kita nggak bisa hadapi mereka langsung. Kita harus lebih pintar. Ibu mana sih yang waras? Mau dengerin anak laki-laki dan istrinya? Serida Salt Hider mereka? Kamu berdiri di sini gini. Aku jadi nggak bisa, kamu tahulah. Gini aja. Kamu pulang dulu.
Nanti kalau aku selesai di sini, aku akan cari kalian. Ah, Dewi, sayang. Ibu khawatir sama kamu, itu aja. Oh, iya, ayah kamu barusan bilang, kalau rumah sakit, telepon lagi minta pembayaran. Kenapa kamu nggak kasih aja kata sandi pembayarannya? Ayah kamu di sini, bisa urus di rumah sakit, biar ibumu bisa segera dioperasi. Jangan percaya dia. Dia bohong sama kamu. Nggak usah, sama sekali nggak. Begini hari ini selesai. Aku yang akan urus pembayarannya. Aku akan balik ke rumah sakit, dan nemenin ibu. Ya, tapi kondisi ibumu nggak bisa ditunda lagi. Gimana kalau? Kamu yang bayarin dulu buat aku, besok pagi-pagi, aku langsung bayar balik. Sama satu hal lagi. Jawab, apa ayahku? Komplot sama kalian? Mau pakai uang buat nyawa ibuku? Buat bayar utang judinya? Ya ampun. Kok kamu bisa mikir gitu? Kami aja hampir nggak kenal ayahmu. Yah, kamu pasti sibuk. Ibu pergi dulu ya. Akhirnya dia pergi. Sepet, Casey Tawaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu lagi ngapain? Apa yang terjadi di sini? Arjuna. Serahkan sahammu di grup Sterling, sekarang. Ayolah, aku ini pamamu. Masa aku mau menyakitimu? Dengar, yang harus kamu lakukan cuma menyerahkan sahammu, dan kamu bisa hidup enak, tanpa ada beban. Dan di akhir setiap tahun, aku bahkan akan memberimu dividen. Jangan berani-beraninya kau pikir kalau aku tidak tahu permainan APA yang kau mainkan. Begitu aku menyerahkan sahamku, kau akan mengusirku ke jalanan. Perusahaan ini dibangun dari nol oleh ayahku. Mustahil aku menyerahkannya padamu. Jadi kau pilih jalan yang sulit. Aku sudah berusaha bersikap baik, tapi kau tidak mau mendengar. Kalau begitu, jangan salahkan pamamu atas apa yang terjadi. Cepat. Dia tewas. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu ditakutkan? Selama tidak ada yang menemukan mayatnya, tidak ada yang bisa melacaknya kembali ke kita. Kalau aku bisa keluar dari sini, aku akan bersaksi untukmu. Sejak kapan ada 2 anjing penjaga di sini? Aku sudah di sini berhari-hari, dan aku bahkan tidak pernah menyadarinya. Kapan 2 anjing ini muncul di luar? Aku sudah di sini berhari-hari, dan bahkan tidak menyadarinya. Seperti kata pepatah, anjing yang menggigit tidak menggonggong. Jadi sepertinya, 2 anjing ini tidak terlalu ramah. Bagaimana kalau kita meniru yang mereka lakukan di acara TV? Dan memensing 2 anjing ITU keluar, lalu kita bisa lari sekencang-kencangnya. Lihat ke sana. Hei, Aku sudah pergi mendengarkan. Seharusnya tidak, APA. jika ini tidak berhasil lagi,
Mungkin kita harus mengambil alih sendiri. Tapi dia adalah putriku, bagaimanapun juga. Aku masih merasa sedikit enggan. Ugh. Mereka menggunakan semua trik mereka untuk ini. Mereka sebenarnya masih berjaga di luar. Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Sekarang kita benar-benar tidak bisa keluar. Oh, apa yang harus kita lakukan? Aku sebenarnya punya ide. Bagaimana kalau kita menunggu sampai malam dan menakuti mereka dengan berpura-pura menjadi hantu? Menakuti mereka sebagai hantu? Ya ampun. Kamu sudah menonton terlalu banyak drama sejarah. Apa itu akan berhasil? Seperti kata pepatah, orang bijak tidak membicarakan hal-hal gaib. Mereka memiliki rasa bersalah di hati. Jadi secara alami, mereka lebih takut pada hantu. Percayalah padaku. Ini adalah perang psikologis. TAPI. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus bertaruh semua. Kuharap ide burukmu berhasil. Apa yang akan kamu lakukan? Berikan kejutan Kessel pada orang-orang ini. Apa yang kamu lakukan? Aku akan memberikan kejutan kecil pada orang-orang ini. Hei, Ira Ipyat. Apa yang terjadi? Tenang. Mungkin cuma pemadaman listrik. Bukankah itu terlalu kebetulan? Listrik padam tepat saat ada mayat di rumah? Pengecut. Ketika kau membunuh seseorang, kau tidak segini takutnya. Kamu tidak berpikir mungkin Kalau Arjuna merasa dizalimi dan kembali untuk balas dendam? Ya. Tepat sekali. Sekarang tengah malam. Saat energi hantu memuncak. Legenda mengatakan inilah saatnya. Gerbang dunia bawah terbuka. Bagaimana jika Arjuna benar-benar kembali? Diam. Tidak ada hal seperti hantu. Jaringan listrik desa tidak stabil. Dan di luar berangin. Pemadaman listrik itu wajar. Selain itu, rumah ini sudah berdiri bertahun-tahun. Mungkinkah kabelnya sudah tua dan ada kabel yang putus? Denga. Anjing-anjing sedang menggonggong. Aku pernah dengar. Anjing bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Jangan lebay. Anjing, mereka menggonggong pada apa saja, benar? Ah, tolong. Ada siapa di sana? Ada hantu. Kilyarkan aku. Tolong. Ada hantu. Ada siapa di sana? Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Ada hantu. Ada siapa di sana? Jangan pegang aku. Tolong. Tidak mungkin anakmu mengetahui sesuatu dan sedang melakukan sandiwara ini untuk mencoba menakut-nakuti kita agar dia bisa kabur dengan uangnya? Tidak mungkin. Anakku sendiri. Aku paling tahu dia. Dia tidak begitu pintar. Ayo, kalau begitu ikut aku dan lihat sendiri. Kalian saja yang pergi, aku tidak mau pergi. Hei, cantik. Kalau kamu tidak pergi sekarang, masih mengharapkan bagian dari uang itu, kamu tidak takut membunuh seseorang, tapi takut dengan hantu? Ikut aku ke sana, sekarang, atau jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Apa? Suara apa itu? Seperti ada orang yang sedang dimakan. Jangan bicara nonsense.
Di mana? Di mana dia? Mungkin dia benar-benar sudah dimakan? Cari dia. Aku ingin dia ditemukan. Hidup atau mati. Apa yang kamu tunggu-tunggu? Pergi. Lihat. Tidak. Ah, Dari mana datangnya kucing itu? mereka benar-benar kabur begitu saja? Kucing ini datang dari mana? Mereka langsung kabur begitu? Tidak mungkin. Anjingnya diikat di halaman. Di luar halaman. Kami bertiga sedang berjaga. Kecuali mereka memang hantu. Mereka tidak mungkin bisa kabur. Tempat ini membuatku merinding. Sudah sejak kita datang, aku ingin bilang, di dalam ini dingin sekali, seperti berada di ruang bawah tanah yang dingin. Kalian dengar itu? Suara aneh. Sepertinya datang dari bawah meja. Sepertinya seperti sesuatu menggerogoti tulang. Jangan membuat diri sendiri takut. Mungkin itu tikus. Benar, benar, benar. Kalau tidak ada tikus, kenapa ada kucing? Sekarang aku paham. Kamu berbohong padaku. Kamu bahkan belum mati. Aduh, sakit. Oke. Kamu bohong padaku. Kamu bahkan tidak mati. Ah, sakit. Untung ada ide kamu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kain merah, ini Lunner. Nanti kita kan. Kusai. Dan membuatnya terlihat seperti darah. Aku akan berperan sebagai hantu dan menggigit kamu. Kamu hanya perlu pura-pura mati. Seperti aku membunuh kamu. Ani dan ayahmu itu macan ompong. Dalam hati, mereka takut pada hantu. Begitu kita membuat mereka ketakutan. Bayu Sterling akan sendirian. Entah itu 2 lawan 1. Atau kita membuatnya ketakutan juga. Kita akan memiliki kesempatan yang bagus. Baiklah, aku akan ikuti arahan kamu. Kamu yang punya ide di sini. Kita benar-benar lolos dari bahaya kali ini. Ayo kita telepon polisi dulu. Mereka mencoba membunuh kita demi uang. Tak satu pun dari mereka akan lolos. Polisi akan datang segera. Apa yang terjadi? Mungkin saat aku berperan sebagai hantu, aku pasti terkilir. Dan setelah semua drama itu, sakit sekali. Biar aku lihat. Polisi akan segera tiba. Ada APA? Mungkin tadi waktu aku pura-pura jadi hantu, aku tidak sengaja keseleo. Dan karena semua yang baru saja terjadi, kakiku sakit sekali. Biar aku lihat. Ya, agak bengkak. Harus aku pijat kuat-kuat biar sembuh. Aku takut nanti sakit. Kalau sudah dipijat, nggak akan sakit lagi. Lembat ya. Terus kenapa kamu nggak ikutan gigit aku? Pokoknya lembut. Aku pasti tahan. Oke,
Aku akan lembut. Aku nggak tahu ramuan tradisional apa yang ada di anggur itu. Efeknya masih belum hilang. Jangan bergerak. Kalau memar ini nggak aku pijat, nanti sakitnya lama. Sakit banget. Kamu balas dendamnya. Memarnya sudah dipijat. Coba lihat masih sakit nggak sekarang. Ha. Benar-benar nggak sakit lagi. Aku harus akui, kamu jago juga ya. Aku kan sering olahraga. Jadinya, kadang-kadang ada benjolan dan memar. Nggak mungkin terus-terusan ke rumah sakit. Makanya, aku pelajari sendiri. Aduh. Rasanya sudah tidak sakit lagi. Aku tidak menyangka. Kamu ternyata cukup paham. Aku rutin olahraga. Kadang aku dapat benjolan atau memar. Dan tidak mungkin terus-terusan ke rumah sakit. Jadi, aku belajar sendiri. Ada bagian lain yang sakit, bisa aku pijat. Hei, aku tidak sedang membanggakan diri. Tapi aku sudah ahli dalam hal ini. Aku kurang tidur beberapa hari terakhir. Dan setelah jatuh tadi, seluruh tubuhku pegal-pegal. Terutama pahaku. Sakit sekali. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Ototnya kejam. Akan aku pijat saja. Ah. Kamu. Sakit. Apa kamu sengaja? Aku berhenti saja. Hei, jangan bergerak. Harus dipijat dalam supaya peredaran darahnya lancar. Panas sekali. Apa kamu tidak merasa semakin panas? Mereka memasukkan terlalu banyak obat ke dalam anggurnya. Tadi kamu tegang, jadi tidak merasakannya. Sekarang, setelah kamu rileks, obatnya mulai bekerja. Arjuna. Aku sangat kepanasan. Aku benar-benar kepanasan. Sepertinya kita harus berusaha mengendalikan diri. Tapi saat ini, seluruh tubuhku terasa seperti terbakar. Aku sangat panas. Kita harus mengendalikan diri. Tapi sekarang, seluruh tubuhku merasa seperti terbakar. Bagaimana kamu bisa hanya melihat aku terbakar? Dewey. Tenang. Aku hanya orang asing yang kamu temui kurang dari sehari. Kamu. Arjuna. Tidak orang asing. Tidak. Kamu tidak dalam keadaan pikiran yang benar. Aku tidak bisa mengambil kesempatan dari kamu. Aku setuju dengan itu. Tidak. Dinjin. Satpam sudah datang. Palisai, jangan bergerak. Ada APA. Di sini, jangan bergerak. Ruangan ini terlihat seperti ada yang mati di sini. Bantuan sedang datang. Amankan mereka pertama. Kami korban. Kami bukan orang jahat.
Kami sudah mengikat penjahat yang sebenarnya. Kamu dua orang. Penudara. Diam. Tempat ini, sepertinya ada yang mati di sini. Bantuan sedang dalam perjalanan. Borgol mereka dulu. Kami korbannya. Kami bukan orang jahat. Penjahat yang sebenarnya sudah diikat di sana. Kalian berdua. Penudara. Itu darah palsu. Cuma pewarna. Iya, betul. Cuma pewarna. Lihat, Kon, ini palsu. Ibuku sakit. Dia butuh $300.000 untuk operasi. Ayahku memakai itu sebagai alasan. Untuk memensingku ke sini. Kami berdua ditahan. Kalau kami tidak berhasil membebaskan diri, kami tidak akan bisa menelepon polisi. Apa? Novel pun gak berani bikin cerita kayak gini. Karena kalian juga korban. Borgolnya kami lewati. Tapi, Kalian tetap harus ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Aku mohon, maafkan aku. Aku dipaksa. Biarin aku pergi kali ini saja. Tolong, sekali ini saja. Dulu, waktu kau jadikan aku kambing hitam. Pernahkah kau bayangkan akan berakhir seperti ini? Hukum akan memberikan hukuman yang pantas untukmu. Aku mengaku, aku salah. Tolong, aku benar-benar gak mau masuk penjara. Kasih aku kesempatan lagi. bawa dia pergi. Kasih aku kesempatan. Dewey Clark. $200.000 yang Bayu Sterling berikan padamu itu uang haram. Harus diserahkan sepenuhnya. Mengerti. Ibio. Maaf. Aku masih belum bisa mengumpulkan cukup uang untuk operasi kamu. Jangan makan itu kotor. Nona, di mana keluarga kami? Aku tidak punya siapa-siapa. Ayah dan ibu tidak mahu aku. Mereka punya bayi laki-laki. Mereka bilang aku adalah harta kecil mereka. Dan kemudian mereka meninggalkan aku. Bagaimana kalau kamu jadi anakku? Aku akan jadi ibu kamu. Ibu. Iya. Sudah kami teliti. Anak kecil ini diperdagangkan ke sini, dan kemudian dia dibuang. Secara prosedur, kamu tidak bisa mengadopsinya. Aku tidak mau meninggalkan kamu, Ibu. Kamu tidak akan meninggalkan. Kamu tidak akan meninggalkan. Tidak ada cara lain? Ada ide. Kamu rawat dia untuk sekarang, sampai kami menemukan orang tua aslinya. Oke, bagus. Mulai hari ini, kamu sekarang adalah anakku. Ibu. Ya. Ibio. Dulu. Kalau kamu tidak mengambil aku akan mati kelaparan di jalanan. Tapi aku tidak berguna, Ibu. Kamu menyelamatkan hidupku. Tapi sekarang aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Ibio. Apa yang harus aku lakukan? Ibio. Dulu, ketika ayah tidak mau aku, kamu berkelahi besar dengan dia. Dia bahkan memukul kamu. Selama bertahun-tahun ini, aku percaya. Kalau aku hanya baik, ayah akan berubah. Aku tidak pernah membayangkan. Dia benar-benar ingin aku menanggung kesalahan. Ibio.
Dulu waktu ayah tidak menginginkanku. Kamu bahkan bertengkar hebat dengannya karena itu. Dia bahkan memukulmu. Selama bertahun-tahun ini, aku pikir, kalau aku bersikap baik saja, ayah akhirnya akan menerimaku. Aku tidak pernah membayangkan. Dia sebenarnya ingin menjadikanku kambing hitam. Ibu. Kalau dengan menjualku, bisa menutupi biaya operasimu, aku akan melakukannya tanpa ragu. Ibu, bagaimana aku harus menyelamatkanmu? Ibu, aku harus bagaimana? Dewi, kalau kamu ingin ibumu selamat, datanglah ke Grandview Hotel, kamar 404. Datang sendirian. Jangan panggil polisi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Tidak mungkin. Aku harus menyelamatkan ibuku. Tolong, lepaskan aku. Kamu siapa? Lepaskan aku. Bangsat. Ayah. Tolong aku. Lepaskan aku. Kamu siapa? Lepaskan aku. Bangsat. Ayah? Baik. Kamu merasa sudah dewasa sekarang? Saat ini, di luar sana, poster buronan wajahku ada di mana-mana. Aku jadi berita utama. Aku sedang kabur, bersembunyi dari semua orang. Dan kamu? Hidup enak di rumah ini. Ayah. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapmu ayahku yang sebenarnya. Aku bekerja keras untuk menghidupi kamu. Aku melunasi utangmu, utang judi satu demi satu. Ibu juga jatuh sakit karena masalahmu. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu memukul ibu dan aku setiap hari. Aku sudah muak. Ayah yang sebenarnya? Kamu hanya anak liar. Orang tua kamu sendiri membuangmu. Si bodoh itu, bodoh sekali mengambilmu dan memperlakukanmu seperti emas. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi anakku yang sebenarnya? Jika aku tidak butuh mesin pencetak uang, aku sudah membuangmu sejak lama. Dan ibumu, si ayam mandul itu, jika dia tidak bisa, kisai baju, masak, dan jadi pembantuku. Aku sudah mengusirnya sejak lama. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang ibuku? Selama bertahun-tahun, ibu merawat kamu. Dengan sepenuh hari. Dan sekarang kamu berani menghina dia? Kamu tidak pernah mencintainya. Tidak sekalipun. Senta. Apa nilainya itu? Hah? Jadi, apa arti ibu dan aku? Bajamo? APA? Tanya saja ke setan. Hari ini, aku akan bunuh kamu, menisku. Ketika aku sudah tidak ada, kamu akan menggantikan aku. Ayah, kamu gila. Kamu ingin bunuh aku? Ayah, jika kamu bunuh aku, itu membuat kamu jadi manisku. Arjuna Sterling tidak mati. Paling-paling. Itu masih percobaan pembunuhan. Jika kamu bunuh aku, itu membuat kamu jadi manisku. Ayah. Aku akan bunuh kamu, menisku. Kalau aku mati, kamu ikut mati. Ayah, apa kamu sudah gila? Kamu mau bunuh aku? Ayah, kalau kamu bunuh aku, kamu yang jadi manisnya. Arjuna belum mati. Paling-paling. Cuma percobaan pembunuhan. Begitu kamu bunuh aku, kamu yang jadi manisnya. Ayah. Omong kosong, Arjuna belum mati? Masa sih, dia kan sudah menjadi hantu penasaran. Ayah.
Aku bicara yang sebenarnya. Arjuna belum mati. Dia masih hidup. Hah? Kamu bohong padaku. Loku. Terus kenapa? Orang kaya seperti dia, kalau aku sekali melawan, dia pasti habisi aku. Kamu pikir, dia benar-benar akan membebaskanku? Aku punya rencana. Lepaskan aku, dan aku akan membantumu. Apa yang bisa kamu lakukan? Pergi cari Arjuna. Pergi minta ampun padanya. Minta dia membebaskan aku. Mimpi kali. Ayah. Arjuna bilang, aku menyelamatkan nyawanya. Dia berutang budi padaku. Aku bisa minta uang darinya. Pakai itu, untuk melunasi utangmu, dan buat dia membebaskanmu. Kamu bicara yang sebenarnya? Semua yang aku katakan, itu benar. Lagi pula, kami sudah tidur bersama. Kalau aku hamil, kamu jadi ayah mertuanya, kakek dari bayinya. Masa dia mau membiarkan kakek bayinya masuk penjara? Palisai, jangan bergerak. Tangan di kepala. Tirap. Dewey, kamu benar-benar panggil polisi. Palisai, jangan bergerak. Tangan di kepala. Tirap. Dewey Clark, kamu benar-benar memanggil polisi? Aku tidak. Bukan aku. Dewey. Bukan dia yang menelepon. Karena yang menelepon adalah aku. Budi Morgan. Kamu tahu dengan apa kamu dituduh? Tujahan APA? Kamu dicurigai melakukan penipuan, percobaan pembunuhan, spionase perusahaan, dan perdagangan manusia. Kamu ikut dengan kami. APA? Sayangku, aku orang baik, orang hebat. Kamu hanya ingin menghancurkan aku. Jika aku jatuh, aku akan membawamu bersamaku. Kamu akan jatuh bersamaku. Budi Morgan, kamu mendapatkan tepat apa yang kamu pantas. Sekarang kamu bisa menikmatinya. Oh, Dewey. Dewey. Aku ayahmu. Aku yang bekerja, yang membesarkanmu sejak kecil. Tidak ingat? Aku bahkan membelikanmu sate. Yang bekerja dan membesarkanku adalah ibuku. Dia yang, tanpa ku ketahui, mengumpulkan rongsokan dan menjual botol, sedikit demi sedikit untuk membayar sekolahku. Dan kamu sibuk melahap makanan. Kamu menggunakan tusuk sate berminyak yang baru kamu makan, untuk menusuk wajahku. Kamu pikir aku melupakan semua itu? Bawa dia pergi. Sayangku. Dewey, maaf aku terlambat. Ambulans ada di bawah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Arjuna Sterling. Kamu mengikutiku? Kalau tidak, bagaimana kamu tahu? Aku dalam bahaya? Setelah kita meninggalkan kantor polisi terakhir kali, aku mengajukan perintah perlindungan. Jadi, orang yang mengikutimu adalah polisi, bukan aku. Arjuna, kamu mengikutiku? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa tahu? Aku dalam bahaya? Setelah kita meninggalkan kantor polisi waktu itu, aku mengajukan perlindungan korban. Jadi, orang-orang yang mengikutimu adalah polisi, bukan aku. Ayah Dewi belum tertangkap. Semua kejadian ini direkayasanya. Aku khawatir dia akan balas dendam pada Dewi. Kuharap kamu bisa mengatur perlindungan untuknya. Tentu saja, kami akan melindungi Dewi. 24 jam non-stop. Mungkin kami bahkan bisa. Melekak Budi Morgan. Kamu selalu sangat perhatian. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah mati di ruangan itu. Kalau kamu tidak ada di kamar pengantin, memberiku CPR.
Aku tidak akan punya kesempatan menyelamatkanmu. Jadi yang seharusnya berterima kasih adalah aku. Camel. Kamu hanya beruntung. Raja neraka pun tidak mau menerimamu. Dewey. Kamu mengalami lecet dan memar ringan. Dan gegar otak ringan. Setelah keluar dari sini, ingat untuk beristirahat. Kerabat terdekatnya perlu ingat untuk mengganti perbannya tepat waktu. Ada APA? Meskipun aku berhasil lolos, aku masih belum mengumpulkan cukup untuk operasi ibuku. Dude, ini formulir persetujuan untuk operasi ibumu. Tolong tanda tangani. Operasi Ya, TAPI. Aku belum mengumpulkan cukup untuk biaya operasinya. seseorang sudah membayar biaya operasimu. Kondisi ibumu sekarang kritis. Cepat tanda tangani. Operasinya dimulai dalam 20 menit. Apakah kamu? Kamu yang bayar biaya operasinya? Ya. Tanda tangani dulu. Jangan tunda operasi ibumu. Biaya operasimu sudah ditanggung oleh seseorang. Kondisi ibumu sangat kritis saat ini. Kamu harus segera menandatanganinya. Operasi dijadwalkan akan dimulai dalam 20 menit. Apakah itu kamu? Kamu yang bayar biaya operasiku? Ayah. Tanda tangani dulu saja. Jangan tunda operasi ibumu. Ini bukan jumlah uang yang sedikit. Aku mungkin tidak bisa mengembalikannya dalam waktu dekat. Tapi jangan khawatir. Aku akan buatkan kamu surat pernyataan utang. Biarkan ibumu dioperasi dulu. Untuk sisanya, bisa kita bicarakan nanti. Baik. Terima kasih, Arjuna. Aku pasti akan mengembalikannya secepat mungkin. Uangnya tidak penting. Saat ini, yang paling penting adalah kamu sembuh dan merawat ibumu. Aku berhutang budi sebesar ini padamu, dan itu membuatku tidak tenang. Hutang budi paling sulit dibayar. Bagaimana rencanamu membayarnya? Aku bisa mengambil beberapa pekerjaan paruh waktu lagi, tapi aku mungkin harus mengembalikannya secara cicilan. Atau apa? Pokoknya, aku akan cari cara. Uangnya tidak perlu buru-buru. Untuk sekarang, fokus saja. Merawat dirimu sendiri. Lagi pula, kita sudah melalui situasi hidup dan mati bersama. Jadi kamu tidak perlu terlalu formal denganku. Tidak. Mari kita pisahkan saja. Aku pasti akan membayarmu kembali. Apakah kamu harus bersikap sejauh itu denganku? Hah? Lagi pula, hubungan kita lebih dari sekadar teman. Kita sudah bersama melewati hidup dan mati. Kamu nggak perlu terlalu formal sama aku. Enggak. Mending kita pisah-pisah aja. Aku pasti akan balikin uangnya. Emangnya kamu mau memperlakukan aku kayak orang asing? Hei, kita udah punya upacara pernikahan yang benar. Bahkan semula malam pertama, kamu sendiri yang angkat kerudung pengantinku. Sekarang kamu mau menjelak? Aku. Keluarga Sari Clark, Oh, saya. ada obat-obatan untuk operasi yang tidak ditanggung asuransi. Ini formulir persetujuannya. Anda perlu menandatanganinya. Doc, apa operasi ibu saya rumit? Operasinya memang rumit, tapi dokter-dokter di sini adalah yang terbaik di bidangnya. Jangan khawatir. Ada APA dengkennya? Gia. Punggungnya gatal. Dia cuma lagi nyari tembok buat garuk-garuk punggungnya. Hei, ayah, dokter. Punggung saya gatal. Kalau nggak ada hal lain, Anda bisa pergi. Aku akan minta Dewi menggaruknya untukku. Kalau digaruk nggak mempan, Jangan lupa periksa ke dokter kulit. Kamu nggak apa-apa? Maaf banget, maaf. Opo aku sakiti kamu? Kamu khawatir sama aku? Ibumu akan baik-baik saja. Jadi kamu akhirnya bisa tenang.
Arjuna, aku benar-benar nggak tahu harus berterima kasih bagaimana. Nggak cuma nyelamatin nyawaku, kamu juga nyelamatin nyawa ibuku. Ratna baik-baik saja. Jadi kamu bisa tenang sekarang. Arjuna, terima kasih banyak. Kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku, tapi juga menyelamatkan ibuku. Kamu, sebaiknya pulang dan beristirahat. Aku ingin tinggal bersama ibuku lebih lama lagi. Ibu, kamu sudah bangun? Dewi, kenapa kamu jadi kurus sekali? Apa karena merawat ibu terlalu melelahkan? Perawatan rumah sakit untuk ibu pasti menghabiskan banyak uang, ya? Dewi, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Ibu, jangan khawatir. Aku bertemu orang yang sangat baik. Dia bersedia meminjamkan uangnya padaku. Dan dia bilang, jangan khawatir. Dan pelan-pelan saja membayarnya. Kamu memang sudah sangat susah. Dwi, dengarkan ibu. Ibu tidak mau dirawat lagi. Bahkan dengan perawatan, kesehatan ibu tidak akan membaik. Lebih baik uangnya disimpan untuk kamu. Ibu, sebenarnya, aku punya pacar laki-laki. Dialah yang meminjamkan uang untuk operasi ibu. Kamu punya pacar laki-laki? Dia seperti apa? Keluarga dia kerja apa? Kamu punya fotonya? Coba tunjukkan, cepat. Dia sangat tinggi. Lebih dari 180 cm. Dia juga tampan. Hidungnya mancung dan matanya besar. Dan dia sangat lembut. Anak muda yang luar biasa. Dan Dewi kita yang menemukannya. Bawa dia pulang segera, supaya ibu bisa bertemu, dan merasa tenang. Ibu, kamu mau bertemu dia sekarang? Wah jangan, ini terlalu cepat. Aku baru saja menyuruh Arjuna pergi. Dan, dia bahkan belum menyatakan perasaannya. Bagaimana kalau aku salah paham? Lupakan saja. Prioritas sekarang adalah mencari seseorang untuk menghadapi situasi ini. Ibu, kalau mau bertemu dia, besok saja ya. Kamu baru saja dioperasi. Jadi kamu perlu istirahat. Oke. Jadi kamu Ji Bei-chen? Betul. Dada besar, pantat indah. Sepertinya dia bisa melahirkan anak laki-laki. Kamu Ji Bei-chen. Benar. Payudara besar, bokong bagus. Kamu tampaknya bisa melahirkan anak laki-laki. Mari kita bicara jelas. Kita akan punya anak laki-laki dulu, lalu menikah. Aku satu-satunya anak laki-laki di keluarga saya. Jika kamu melahirkan gadis tak berguna, aku tidak akan mengakuinya. Apakah kencing mumet? Hei, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Jika kamu tidak cepat menikah, kau akan membuatku mati karena khawatir. Nenek, aku memang punya pacar. Setelah kami dua menyelesaikan urusan, aku janji aku akan yang pertama membawanya kembali untuk menemui kamu. Nenek, aku harus pergi sekarang. Apa yang begitu penting? Cucu menantu perempuan masa depanmu. Mungkin sedang diganggu. Jangan buru-buru pergi. Mari kita bicara lagi. Keluarga saya bisa memberikan mas kawin 18.000, tetapi rumah dan mobil tidak bisa atas nama kamu. Aku tidak suka mata duitan. Tolong, aku mohon. Ambil mas kawinmu dan pergi ke dokter. Kenapa kamu harus begitu kasar? Setelah kita menikah, kamu harus mengubah itu. Aboku tidak suka menantu perempuan. Yang begitu kasar. Jika kamu dipukul kemudian, jangan menyalahkan aku. Lepaskan aku. Jika kamu tidak melepaskan, aku akan telepon polisi. Palisai. Kita akan menikah. Kamu pikir telepon polisi akan membantu? Siapa yang mau menikah dengan kamu? Aku. Punya tunangan laki-laki.
Kamu punya tunangan dan masih kencan buta? Siapa yang kamu coba bohongi? Jika kamu punya tunangan, telepon dia. Kamu, Pasti tertarik dengan wajah tampan saya yang luar biasa. Dan hanya bermain sulit. Ayo, biar aku cium kamu. Kasih aku ciuman. Kamu, lepaskan aku. Aku tunangan laki-laki dia. Aku tunangan laki-laki dia. Kamu tunangan laki-laki dia? Kamu kencan buta tanpa bilang aku. Aku bisa membantu menilai dia untuk kamu. Aku punya alasan. Apakah karena kamu ingin membayar saya kembali secepat mungkin? Aku tunangan laki-lakinya. Kamu tunangan laki-lakinya? Kamu ikut kencan buta dan tidak memberitahu aku, supaya aku bisa membantu memilihnya untuk kamu. Aku punya alasan. Maksudmu? Kamu ingin membalas aku dengan menjual diri lagi? Aku tidak. Ini. Ibuku. Aku berbohong kepada ibuku bahwa aku punya pacar laki-laki. Orangnya kamu. Tapi kamu, aku bahkan tidak yakin apakah itu bisa dianggap. Makanya aku berpikir untuk mencari seseorang. Untuk menipunya. Nah, sekarang kamu tahu, aku bukan pacar laki-lakimu. Aku tunangan laki-lakimu. Ini lamaran di tempat umum? Tidak juga. Tidak ada cincin. Kalau ada orang yang romantis seperti ini dan melamar aku akan menerima bahkan tanpa cincin. Baiklah, aku akan ikuti saja. Kamu punya KTP? Apa yang kamu katakan di depan semua orang ini? Bukan itu maksudku. Ayo kita menikah. Sekarang, supaya kamu tidak pernah kencan buta lagi dengan orang-orang jahat ini. Kamu, Begitu saja, aku menikahkan diriku. Mungkin kita harus bercerai sekarang. Nah, kita sudah menikah sekarang. Kamu tidak bisa bercerai begitu saja. Jangan pernah mengatakan itu lagi. Itu sangat membuatku kesal. Ayo. Menantu laki-laki yang rendah hati ini akan menemui ibumu. Jadi kamu pacar laki-laki Dewi. Lebih tepatnya, aku sekarang suami Dewi. Kami sudah mendaftar. Jadi kamu pacar Dewi kami? Sebenarnya, sekarang aku sudah jadi suami Dewi. Kami sudah menikah secara hukum. Kalian menikah? Ya, kami tidak memberitahu ibu lebih awal. Itu kelalaianku. Tapi ibu jangan khawatir. Aku akan merawat Dewi dengan baik. Aku janji, ibu. Selain itu, semua properti atas namaku akan ditambahkan nama Dewi. Dan satu hal lagi, ini daftar semua yang kumiliki. Dewi punya kendali penuh atas semuanya. Dia sungguh. Ibu dia, maksud aku tidak tahu apa-apa soal ini. Namamu Sterling. Arjuna Sterling. Atau ibu bisa memanggilku menantumu. Ibu, panggil saja dia Arjuna. Arjuna, kalau begitu, ada beberapa hal yang harus kusampaikan jujur padamu. Dengan penyakitku, keluarga kami tenggelam dalam utang. Kalau itu mengganggumu, jangan biarkan Dewi kami menjadi beban bagimu. Aku tahu semua tentang situasi keluargamu. Utang-utang itu bukan masalah. Aku janji akan merawat Dewi dengan baik. Aku tak akan biarkan dia menderita sedetik pun. Bagus, bagus. Itu bagus. Dewi kami ini akhirnya menemukan seseorang untuk menghabiskan hidupnya. Arjuna, mendengar katamu itu, aku bisa tenang mengetahui Dewi ada di tanganmu. Arjuna, lihat dirimu, tinggal kulit pembalut tulang. Pasti kamu kebanjiran pekerjaan. Makan tidak teratur. Anak muda, tidak boleh mengabaikan kesehatannya. Kalau aku sudah keluar dari rumah sakit, aku akan masakkanmu makanan yang layak sendiri. Buatkanmu makanan enak, untuk menguatkan tubuhmu. Bah. Aku benar-benar minta maaf telah merepotkanmu seperti ini. Sudah larut sekali dan kamu masih mengantarku pulang. Hei, kita sudah menikah secara hukum. Kamu tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Bikin kita terdengar seperti orang asing, kan?
Maaf ya sudah merepotkan. Mengantarku pulang malam-malam begini. Kita kan sudah menikah. Kamu nggak perlu terlalu formal denganku. Terasa agak berjarak, ya kan? Waktu di rumah sakit, aku mau tanya, ibumu bilang aku cuma tulang sama kulit. Kamu juga berpikir begitu? Katakan, kamu puas atau tidak? Kalau kamu tidak menjawab, berarti aku anggap ya. Bentuk tubuhmu bagus atau tidak? Mana aku tahu? Lagi pula, itu kan keadaan darurat. Aku lagi nggak ada mood. Kalau gitu, rasakan baik-baik. Bilang kalau sudah selesai. Ya, lumayanlah. Jadi kamu pernah merasakan yang lebih baik dariku? Tidak pernah. Berarti akulah satu-satunya yang pernah kamu rasakan. Dewi, tinggallah bersamaku. Aku baik-baik saja tinggal sendiri. Kamu sebaiknya pulang sekarang. Dewi, kok wajahmu merah sekali? Dewi. Kamu demam. Aku bikin bubur untukmu. Minum sedikit. Habis itu minum obat. Aku bisa sendiri. Kita ini suami istri. Kita harus saling menjaga. Ayo. Jangan talak aku. Arjuna. Terima kasih banyak. Demammu sudah turun, jadi kamu nggak lagi ngigau. Tapi, kalau kamu mau berterima kasih, Arjuna, aku benar-benar baik-baik saja. kamu memang sudah nggak demam lagi. Kamu. Arjuna, kamu memanfaatkanku. Dasar mesum. Sudah kubilang, aku sedang berusaha merebut hatimu. Meski kita sudah menikah, aku tetap berusaha merebut hatimu. Aku mau tidur. Pergi sana. Kamu tidur di sini semalaman? Untung aku bertahan di sini. Demammu kambuh lagi tadi malam. Jangan anggap remeh flu ringan seperti ini. Demam yang kambuhan itu paling menyebalkan. Terima kasih. Banyak hal yang harus kamu syukuri padaku. Banyak banget.
Mau mulai dari mana? Sudah kubilang aku sedang mengejarmu. Jadi, berterima kasihlah dengan cara yang kusuka. Kamu tahu maksudku. Arjuna Sterling ternyata sangat tampan. Dan dia sangat baik padaku. Dan mungkin, ini tidak akan terlalu buruk. Hanya bercanda. Dewi, serius, Dewi, aku ingin kamu pindah bersamaku. Nenek sudah sangat ingin aku membawa cucu menantunya pulang. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau berterima kasih seperti ini? Sudah ketemu keluarga? Aku agak dekat. Sudah waktunya, Nenek bilang, kalau aku tidak segera membawa cucu menantunya pulang, dia akan mematahkan kakiku. Kamu tidak ingin aku lumpuh, kan? Baiklah, aku akan melakukannya. Bapak Sterling. Ibu. Bapak Sterling, Ibu Sterling dengar Bapak akan membawa istri pulang, dan beliau sangat senang. Beliau sudah menanggungkan lantai atas sejak pagi tadi. Tuan muda dan istrinya benar-benar pasangan yang seresai. Ku dengar Arjuna menikahi wanita dengan latar belakang yang dipertanyakan. Ini konyol, aku tidak akan menerimanya. Bagaimanapun juga, aku tidak akan mengizinkan pernikahan ini. Bagaimana bisa kau biarkan Arjuna berbuat sesukanya? Apapun yang dia mau, dia dapat. Ibu mertua, meskipun Arjuna akan menikah, setidaknya harus dengan pasangan yang serasi. Gadis dari keluarga yang tidak jelas. Dia mungkin akan membuat tuntutan yang keterlaluan. Untuk uang, gadis seperti itu akan melakukan apa saja. Ratna. Kudengar Arjuna menikahi seorang wanita yang bahkan tidak pantas. Bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Bagaimana bisa kau membiarkan Arjuna berbuat semaunya hanya karena dia mau? Ibu, sekalipun Arjuna ingin menikah, dia harus mencari pasangan yang serasi. Gadis dari keluarga yang tidak terhormat, sungguh tidak pantas. Dia mungkin hanya mengincar harta. Gadis seperti itu, demi uang, bisa melakukan apa saja. Ratna. Arjuna sudah pulang. Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan langsung di hadapanku. Tidak perlu bergesip di belakangku. Selama Arjuna menyukainya, maka dia adalah menantu perempuan keluarga Sterling. Bukan urusan orang lain. Untuk menghakimi. Arjuna, aku mungkin bukan ibu kandungmu, tapi aku melakukan ini demi kebaikanmu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kau hanya ingin Arjuna menikahi keponakanmu. Ibu, aku juga melakukan ini demi keluarga Sterling. Diam. Keluar dari sini. Dewi, kau pikir siapa saja bisa menikah masuk ke keluarga kaya? Selama aku masih ada di sini, Nyonya Rumah Sterling hanya akan aku. Dewi, kamu pikir siapa saja bisa menikah masuk ke keluarga kaya? Selama aku masih ada di sini, Nyonya Rumah keluarga Sterling hanya akan jadi aku. Oh, kamu pasti Dewi. Kemarilah, biar nenek lihat baik-baik. Nenek, namaku Dewi Clark. Ini pertama kalinya aku berkunjung ke rumah nenek. Dan aku tidak membawa oleh-oleh apapun. Maafkan aku. Jangan khawatir tentang itu. Kamu dan Arjuna sudah menikah sekarang. Itu membuatmu jadi menantu perempuan kami. Kita semua sudah keluarga, jadi tidak perlu terlalu formal. Lihat, Nek, kan aku bilang. Dewi itu yang paling perhatian. Aku yang menyuruhnya untuk tidak membawa apa-apa. Tapi dia malah menyalahkan diri sendiri. Sudah berulang kali nenek bilang, untuk membawanya pulang ke sini. Tapi kamu tidak mau dengar. Kamu biarkan Dewi menderita di luar sana. Dewi, jangan khawatir. Kalau Arjuna menyusahkanmu, langsung bilang ke nenek. Nenek yang akan urus dia. Jangan khawatir, Nek. Arjuna memperlakukan aku sangat baik. Nenek tidak pernah kangen sama aku, dan tidak pernah mengundangku. Siti, tepat waktunya. Ini istri Arjuna. Siapa Dewi? Devi. Waktu pertama kali lihat dia, aku kira dia cuma orang yang merawat Arjuna. Ini pertama kali kita bertemu. Kenapa kamu baju bermusuhan denganku?
Jangan-jangan kamu si pacar masa kecil legendaris, yang merasa aku mencuri pacarmu, dan sekarang mau cari masalah denganku? Ayo, kita makan. Nenek sengaja minta koki hari ini, untuk menyiapkan beberapa hidangan. Nenek tidak yakin, apakah akan cocok dengan seleramu. Tolong ikuti keinginan nenek ya. Nenek, tolong jangan bilang begitu. Nenek membuatku ingin bersembunyi. Baiklah kalau begitu, ayo kita makan. Sayang, baru gabung keluarga Sterling sudah mau menginjak-injak aku? Mimpi. Maafkan aku, Devi. Kakiku tiba-tiba terpeleset. Nenek. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Oh, bagus. Seperti yang aku duga. Dia memang tertarik pada Arjuna, dan dia mencoba menjodohkanku. Tapi tadi semuanya baik-baik saja. Kenapa kamu tiba-tiba jatuh? Nenek, aku terlalu gugup. Aku sangat malu. Kenapa kamu harus malu? Ini, biar aku pikirkan. Ini adalah kecelakaan yang membahagiakan. Kamu dan Arjuna, momen kecil yang baru saja kalian bagi, sangat sempurna. Ayo, mari kita makan dulu. Baik, ayo. Hidangan ini disebut kalung berlian kukus dengan zamrud. Hidangan ini disebut cincin ruby 3 karat. Giok kuning rebus. Kalau argamu makan perhiasan untuk makan malam? Nenek menyiapkan ini khusus untukmu. Dia khawatir kamu tidak akan menerimanya. Jadi dia memikirkan ide ini. Cincin ruby itu adalah pusaka keluarga Sterling. Itu seharusnya milikku. Ada apa, Dewi? Kamu tidak suka makanannya? Tidak. Mereka hanya terlalu berharga. Aku lahir prematur, kamu tahu. Jadi aku tidak pernah terlalu kuat. Dan beberapa tahun terakhir ini, keadaanku semakin memburuk. Siapa tahu, kapan aku akan pergi. Aku hanya berharap bisa melihat Arjuna menikah dan punya anak. Dewi. Jadi katakan padaku dalam sisa hidupku, apakah aku akan sempat menikmati cucuku? Kalimat ini terdengar sangat familiar. Aku lahir prematur, jadi kesehatanku memang tidak pernah bagus. Dan beberapa tahun terakhir ini, semakin parah saja. Siapa tahu, kapan aku akan pergi. Aku hanya berharap, aku bisa melihat Arjuna menikah dan punya anak. Dewi, menurutmu apakah aku akan hidup cukup lama untuk menikmati kehadiran cucu-cucuku? Nenek. Pasti bisa. Nenek pasti bisa. Kami akan berusaha memberikan nenek 2 cucu dalam 3 tahun. Bagus. Bagus sekali. Nenek, saya ingat nenek paling suka sayuran. Silakan, tambah lagi. Devi, kamu harus ingat, makanan apa yang disukai nenek. Nanti, saat kamu sudah tinggal dengan Arjuna, tidak akan semudah ini bagiku, untuk datang dan merawat nenek. Manipulator Yulong. Tidak bisakah kamu cari cara lain? Apa susahnya sih? Apa yang aku suka makan? Semua pelayan di rumah kita tahu. Dewi tidak perlu khawatirkan itu. Dewi, kamu santai saja dan nikmati hidupmu. Nek. Menurutku Siti benar. Mampu merawat nenek adalah kewajibanku. Tapi aku tidak tahu apa yang nenek suka makan. Tapi, aku bisa belajar. Aku bisa perlahan-lahan mengingatnya. Kami masih punya masa depan yang panjang. Bagus. Naik cucu menantu perempuanku ini membuatku lebih bahagia daripada makanan apapun. Kamu, berani-beraninya kamu menantangku. Ayuna, udang kesukaanmu.
Kepala pelayan, buang apa yang ada di piring ini. Arjuna, kamu berubah. Sekarang kamu sudah punya istri. Kamu tidak mau aku lagi. Kepala pelayan, bersihkan semua yang ada di piring itu. Arjuna, kamu sekarang berbeda. Kamu sudah punya istri. Jadi kamu tidak mau adik kecilmu lagi? Wah, ada yang jadi pria terhormat ya. Hei Dewi, aku lagi pengen makan udang. Ambilkan untukku, ya? Oak. Udang terlalu dingin buat kamu. Ini, makan sambal saja. Devi, Arjuna tidak pernah makan pedas. masa kamu tidak tahu? Siapa bilang aku tidak makan pedas? Ayuna, Nenek, aku dan Dewi baru saja menikah. Kami ingin privasi. Jadi kalau nanti ada orang luar yang datang, lebih baik kami tidak bertemu mereka. Arjuna, kamu sedang membicarakanku? Kita akan kekasih masa kecil. Latar belakang keluargaku lebih baik darinya. Dan aku tidak kalah menarik. Kenapa kamu begitu baik padanya? Apa kamu benar-benar suka wajah cantik ini? Siri. Siri, jaga mulutmu. Dewi adalah istriku, nyonya rumah ini. Kamu tidak berhak membicarakannya seperti itu. Sekarang, keluar dari rumahku. Sekarang juga. Ayuna, keluar. Sejak kita mendapatkan surat nikah, ini pertama kalinya kita berdua sendirian. Dia masih mandi. Aku. Tepat setelah kita mendapatkan lisensi pernikahan. Pertama kali kita berdua saja. Dia masih mandi. Aku. Arjuna, sofa ini terlihat cukup lapang. Mungkin aku tidur di sofa saja. Kenapa? Apa kamu pikir sofa itu lebih nyaman daripada ranjangku? Atau kamu takut tidur bersamaku? Tentu saja tidak. Aku cuma merasa sofa ini cukup nyaman. Lihat aku. Apa aku sulit untuk dilihat? Dewi. Sudah lama aku ingin memberimu sesuatu. Bagaimana kalau menjadi satu-satunya wanita di rumah Sterling? Aku tahu pernikahan kita agak terburu-buru, tapi kamu punya perasaan padaku, kan? Benar, kan? Aku. Ini. Dewi. Menikahlah denganku. Kuharap setiap pagi mulai sekarang. Kita bangun bersama. Kita akan berbagi 3 kali makan sehari, melewati setiap musim. Dan menua bersama, perlahan-lahan. Sayang. Malam ini, mari kita akhirnya jalani malam pengantin. Yang tak pernah kita alami. Sangat romantis. Siapa yang tidak akan terbawa? Tunggu. Maafkan aku. Aku tahu kamu belum siap. Tapi aku tidak akan memaksa. Oh tidak. Bukan karena aku tidak mau. Kuma. Aku baru menstruasi. Jadi, menstruasiku yang tidak mau kooperatif. Aku tidak bercanda. Jadi, bukan kamu yang tidak mau. Menstruasimu yang tidak mau. Sakit? Aku akan minta orang membuatkan kamu sup herbal yang menenangkan.
Bangun terlambat begini, membuat ibu mertua kamu menunggu? Dia memang dari keluarga sederhana. Dia tidak tahu etiket yang benar. Ratna, menghina orang miskin. Itu yang kamu anggap etiket yang benar? Meskipun kamu adalah ibu tiri Arjuna, dan secara teknis lebih tua dari aku tidak akan membiarkan kamu menghina aku Bajatamura. Kamu pikir kamu siapa? Jangan berpikir karena tidur dengan Arjuna membuat kamu menjadi nyonya rumah ini. Berimpi saja, sebaiknya kamu pergi lebih cepat sebelum Arjuna bosan dengan kamu dan mengusir kamu. Itu akan lebih memalukan. Ratna, kamu sudah melampaui batas. Dewi sekarang adalah istriku. Jika kamu mengganggu dia lagi, jangan salahkan aku jika aku berbalik melawan kamu. Dewi sekarang adalah istri saya. Jika kamu masih berani mengganggu dia lagi, aku tidak akan ragu membuatmu menyesal. Arjuna, aku adalah ibumu, bagaimanapun. Aku adalah wanita yang menguasai rumah ini. Dia berasal dari keluarga sederhana. Aku hanya melakukan ini untuk kebaikanmu. Satu-satunya alasan aku memanggilmu, Ratna, adalah karena rasa hormat. Kamu pernah bekerja di klub dan memakai obat untuk ayahku untuk mendapatkan posisi kamu. Semua hal itu, apakah kamu ingin aku membongkar semuanya satu persatu? Berani sekali kamu mengatakan hal-hal seperti itu. Aku adalah wanita yang benar-benar menguasai rumah ini. Aku tidak akan mengizinkan itu. Tak ada yang peduli apakah kamu mengizinkan atau tidak. Jika kamu tahu posisimu, kamu masih bisa makan di keluarga Sterling. Tetapi jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan membuatmu diusir. Kamu Penjaga, user dia. Aku ada kerja hari ini. Belanja sendiri. Beli apapun yang kamu mau. Aku yang bayar. Setelan ini tampak cukup bagus. Tetapi aku bertanya-tanya apakah seseorang dari keluarga kaya seperti Arjuna akan pernah memakai baju yang dijual diskon. Siri, apa yang kamu mau? Apa yang aku mau? Aku ingin kamu mati. Posisi Ibu Sterling seharusnya adalah milikku. Semua karena kamu. Arjuna meninggalkan aku. Aku akan membuat kamu tak bisa hidup dan tak bisa mati. Dewi. Aku di sini. Arjuna. Tangkap dia. Ada Apia, kapan kamu menghubunginya, Ayuna? Aku tidak menghubunginya. Dia hanya tergila-gila padaku. Dia peduli padaku. Dia tahu persis kapan aku pulang. Siri, apa aku harus menjelaskannya dengan jelas untukmu? Dewi. Arjuna. Kamu baik-baik saja? Bagus, kamu baik-baik saja. Semuanya sudah berakhir sekarang. Bukankah kamu seharusnya sedang menghibur tamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku merindukanmu. Kita akan bertemu sebentar lagi. Tapi aku tidak bisa menunggu. Aku merindukanmu. Aku tidak ingin menghabiskan satu detik pun lagi jauh darimu. Sayang, hentikan. Kamu memanggilku apa? Katakan lagi. Sayang. Sayang. Hei, hati-hati. Gaun pengantin ini sangat mahal. Tidak peduli seberapa mahal gaun ini. Tidak ada artinya dibandingkan malam pengantin kita. Cara kita bertemu terasa seperti takdir yang mengatur segalanya. Kita dipertemukan oleh sebuah pernikahan yang benar-benar kacau ini. Kita menghadapi hidup dan mati bersama, mengatasi rintangan keluarga, dan akhirnya menemukan jalan menuju satu sama lain.
Meskipun jalan di depan mungkin tidak akan mulus, aku tahu di dalam hati bahwa kau dan aku saat ini adalah selamanya. Apakah Anda, Arjuna Sterling, menerima Dewi Clark sebagai istri yang sah, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, untuk mencintai dan menyayangi, sampai maut memisahkan? Saya bersedia. Apakah Anda, Dewi Clark, menerima Arjuna Sterling sebagai suami yang sah? Dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, untuk mencintai dan menyayangi, sampai maut memisahkan? Saya bersedia. Dewi, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Cium, cium.